Di podcast virtual kesempatan kali ini, saya Nur Asilah akan menjadi host dan akan ditemani oleh Mas Anton untuk membahas mengenai rekening virtual atau virtual account. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan kita, mari kita perkenalan dulu nih, dan biar kita makin dekat sama Mas Anton. Mungkin Mas bisa memperkenalkan diri, Mas. Ya, baik. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Anton. Saat ini aktif sebagai staf di Seksi Bank KPPN Jakarta 3. Oke, jadi saya langsung mulai aja ya Mas pertanyaannya. Mengenai virtual account sendiri, apa sih sebenarnya dasar hukum dari virtual account itu? Baik, terima kasih. Dasar hukum dari pembukaan rekening virtual adalah PMK 183 tahun 2019. Sedikit mengulang bahwa PMK 183 terbit setelah adanya PMK 182 yang sebelumnya mengatur terkait dengan rekening pemerintah, kementerian dan lembaga. Khusus untuk rekening virtual ini diatur di PMK 183. Oh ya Mas, berarti dari PMK ya. Terus kemudian untuk pembukaan rekening virtualnya sendiri seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa ya Mas? Proses pembukaan rekening virtual adalah Satker menyampaikan surat kepada Eselon 1 Kementerian Lembaga, kemudian Eselon 1 Kementerian Lembaga akan mengirimkan surat pembukaan rekening virtualnya ke KPPN Mitra Kerja Eselon 1-nya. Kemudian KPPN Mitra Eselon 1 akan membuka rekening ini ke bank yang dituju oleh surat dari Kementerian Eselon 1 Kementerian Lembaga. Kemudian nanti pihak perbankan atau bank akan mengirimkan kelengkapan rekening virtual langsung kepada Satker yang mengajukan pembukaan rekening virtual ini. Oh iya Mas, terima kasih atas penjelasannya tadi. Kalau dari penjelasan Mas Anton tadi mengenai pembukaan rekening, saya dengar ada banyak pihak ya yang terlibat. Dua di antaranya yaitu Eselon 1 Kementerian Lembaga dan Satker itu sendiri. Mungkin Mas Anton bisa menjelaskan lebih lanjut apa sih peran dari kedua pihak ini dalam pembukaan rekening virtual? Baik, peran dari Satker maupun Eselon 1 Kementerian Lembaga, kita mulai dari Satker. Satker itu pada saat ingin membuka rekening virtual itu khusus untuk rekening bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, itu mengirimkan data-data dan surat pengajuan pembukaan rekening virtualnya ke Eselon 1 Kementerian Lembaga masing-masing. Kemudian Eselon 1 Kementerian Lembaga masing-masing akan meneruskan surat itu ke KPPN Mitra Eselon 1 Kementerian Lembaga. Untuk peran Satker berikutnya setelah nanti rekening virtualnya diterima beserta kelengkapannya, antara lain kelengkapan rekening virtual adalah user CFS, user dashboard, termasuk kartu debitnya. Jika itu sudah diterima oleh Satker kemudian melaporkan rekening itu melalui sprint yang akan di-approve oleh KPPN mitranya. Kemudian mendaftarkan supplier tersebut ke KPPN dengan cara memberitahukan pada saat pengajuan SPM pertama, memberi catatan pada SPM pertama kali disampaikan ke KPPN kalau ini memang ada perubahan rekening dari giro menjadi virtual atau memang ini masih menjadi rekening baru yang belum pernah didaftar di KPPN. Iya Mas, terima kasih atas informasinya tadi. Selanjutnya untuk dasar hukum tadi di sini Mas Anton menjelaskan ada dua. Yang pertama itu PMK 182 di tahun 2017 dan PMK 183 di tahun 2019. Mungkin Mas Anton bisa menjelaskan apa sih perbedaan dari kedua PMK itu? Baik, sedikit meluruskan, untuk PMK 182 yang sebelumnya menjadi dasar pembukaan rekening itu mengatur pembukaan rekening ada 3 jenis, yakni rekening pengeluaran, rekening bendahara pengeluaran, rekening bendahara penerimaan, dan rekening pemerintah lainnya atau yang kita sebut dengan RPL. Dengan terbitnya PMK 183 ini, khusus untuk rekening pengeluaran, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu, itu yang wajib virtual sesuai dengan PMK 183 dan prosedur pembukaannya ada di PMK 183. Apa yang berbeda dari PMK 182 menjadi 183 ini? Di PMK 182, pembukaan rekening itu dilakukan oleh Satker langsung kepada KPPN mitra masing-masing. Untuk pembukaan rekening virtual sesuai dengan PMK 183, pembukaan rekening itu disampaikan oleh Satker ke Eselon 1 Kementerian Lembaga masing-masing. Kemudian Kementerian Lembaga Eselon 1 masing-masing akan
mengirimkan surat pembukaan rekening virtual itu ke KPPN mitranya. Kemudian KPPN mitra akan meneruskan surat itu ke perbankan atau bank yang dituju untuk pembukaan rekeningnya. Kemudian bank akan mengirimkan kelengkapan rekening virtual itu kepada Satker yang membuka rekening virtual tersebut. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Ya, pertanyaan terakhir nih Mas dari saya. Apalagi di masa pandemi sekarang yang benar-benar sangat berhubungan dengan bahasan kita, yaitu apa sih yang sebaiknya perlu dilakukan oleh Satker dalam masa transisi antara dari rekening giro ke rekening virtual ini? Apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh Satker? Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan dan sangat perlu diperhatikan oleh Satker kita, khususnya di bulan-bulan ini, di mana saat ini rekening virtual sudah mulai terbit, di mana rekening virtual ini akan segera digunakan mulai dari saat ini dan terakhir itu Maret 2021 ini semua bendahara sudah harus menggunakan rekening virtual. Artinya, hal yang perlu diperhatikan oleh Satker adalah untuk segera mendaftarkan rekening virtual melalui Sprint, kemudian mendaftarkan penutupan rekening gironya dari Sprint juga mengajukan, khususnya untuk penutupan mengirimkan surat sesuai PMK 182 ke KPPN mitra masing-masing untuk penutupan rekeningnya selain menginput melalui Sprint. Kemudian setelah itu dilakukan, hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengiriman SPM pertama kali dengan rekening virtual, Satker kita dimohon untuk memberi catatan pada lembar SPM sekedar kata-kata untuk memberitahukan kepada KPPN bahwa ini adalah rekening yang baru pertama kali digunakan. Mungkin kata-katanya mohon mendaftarkan rekening virtual karena ada perubahan rekening pada bendahara kami. Seperti itu saja, itu cukup untuk Satker mendaftarkan supplier baru untuk virtual account-nya ke KPPN. Baik, terima kasih Mas. Jadi kurang lebih seperti itu bahasan podcast kita mengenai virtual account pada kesempatan kali ini. Jadi untuk Sobat Tri KPPN Jakarta 3, berhubung akhir Maret 2021 adalah hari terakhir untuk melakukan pendaftaran virtual account, jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri dengan membuka rekening baru virtual account dan menutup rekening giro dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait dan menyampaikannya segera ke KPPN. Dan jangan lupa ketika mengajukan SPM pertama kali untuk memberikan informasi bahwa itu adalah rekening pertama untuk diajukan yang akan digunakan. Ya, itulah podcast interaktif kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu menantikan dan menyaksikan podcast interaktif lainnya. Di sini kami KPPN Jakarta 3 ada Mas Anton dan saya Nurasila undur diri. Terima kasih. KPPN Jakarta 3 bersama kita bisa.